الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Ma'mur Sabari, guru, Ketua Mushola Al-Mubarakah, ahlan wa sahlan. Selamat datang kita kepada guru kita Al-Ustadz Ismail Matarid MA. Padanya mudah-mudahan nanti akan isi acara malam ini dengan keilmuan-keilmuan, dan mudah-mudahan nanti ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya cuma ini ngisi doang nih Kiai. Mohon maaf. Nggak, soalnya saya kalau udah megang mic takut ngomong lama gitu. Saya nggak bisa ceramah, saya cuma bisanya cerita. Ada cerita panjang, ada cerita pendek. Saya mau tanya-tanya sama ibu, mau yang panjang apa yang pendek? Ibu-ibu mau yang panjang apa yang pendek nih bu? Oh, sedang-sedang saja. Enggak, karena guru kita udah datang. Saya juga ada, kalau kata guru saya, ada 3-4 tipe ustadz. Kata guru saya Ustadz Ma'mur. Ada ustadz didikan, yaitu ustadz yang menempuh perjalanan ilmunya dengan pendidikan formal, kemudian dia jadi ustadz yang terdidik, jadi ustadz didikannya Kiai Ma'mur. Ada juga ustadz dudukan yang ustadznya ini menempuh ilmunya dari majelis talim ke majelis talim, sehingga nanti dia menjadi ustadz, jadi ustadz dudukan. Yang ketiga ustadz dadakan, kayak saya ini, tahu-tahu jadi ustadz, masuk ke RT 5, tahu-tahu jadi ustadz, namanya ustadz dadakan. Tapi saya tambahin lagi guru, ada 4 jadinya, ustadz deg-degan. Kayak saya nih, tahu-tahu disuruh ceramah, jadi deg-degan saya. Ya udah dari saya gitu aja. Mohon maaf, mohon ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya
Hadirin jamaah sekalian, ahlan wassalam kami ucapkan selamat datang pada guru kita Kiai Haji Ismail Mad Adid MA. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, untuk acara inti, marilah sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh penceramah kita Bapak Kiai Haji Ismail Mad Adid MA. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillahi ala ifdalih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina ja'u min ba'dih. Amma ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimin illa khasara. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Saya nanya dulu tadi, lupa saya. Ashabal fadilah, guru kita al-mukarram Bapak Kiai Haji Ma'mur Sabari, mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Akhina al-mukarram al-ustaz Ahmad Mansuri, al-ustaz Zamrani, al-ustaz Kamaluddin, al-ustaz Raden Nanang Sofyan. Hadir bersama kita Waliullah Ahmad Muhajir, Wali Jambu ini, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa mukjizat terbesar ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal jumlah nabi 124.000 orang. Tolong diingat nih, nanti di akhir saya akan tanya, yang nggak bisa jawab sahur di sini. Jumlah nabi 124.000 orang, sama seperti jumlah para wali Allah di setiap zaman, 124.000 orang. Lalu berapa jumlah rasul? Jumlah rasul 313 orang. Jadi rasul pasti seorang nabi, tetapi tidak sebaliknya. Mestinya kita berpikir, kenapa ini mukjizat terbesar diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mal muradu minal mu'jizat,
Apa yang dimaksud daripada mukjizat? Mukjizat itu menurut keterangan Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau mengatakan ma yu'jizul bashara 'anil ityani bimislih, ma yu'jizul bashara 'anil ityani bimislih, sesuatu yang melemahkan manusia daripada mendatangkan yang serupa dengannya. Jadi tidak ada manusia yang mampu membuat tandingan Al-Quranul Karim. Ya, nggak ada yang mampu membuat tandingan Al-Quran. Fayakunu ma ya'ti bihin nabiyyu mu'jizan lisairin nas, maka yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melemahkan seluruh manusia. Nggak ada yang mampu, itu jaminan. Ada pepatah, sebelum kita lanjutkan, ada pepatah Arab bilang biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, berdasarkan jerih payah yang kau keluarkan, tuktasabul ma'ali, engkau akan memperoleh ketinggian. Ya, jadi harus ada upaya dari seorang hamba untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apakah Nabi kita juga sama halnya dengan kita umumnya manusia yang kalau pengen hidup enak harus capek dulu? Saudara-saudara sekalian, mari kita tilik siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun walaupun dalam 24 jam kita bicarakan kehebatan beliau, maka tidak pernah mampu kita untuk menguraikan dengan sedetil-detilnya. Nabi kita pada usia 2 bulan di dalam kandungan, pada usia 2 bulan di dalam kandungan, pada usia 2 bulan di dalam kandungan, itu dia punya kakek, siapa namanya Bu? Kakeknya Nabi siapa namanya? Kakeknya Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib tapi Abdul Muttalib, tasdidnya di atas to, ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu Sayyidul Arab, dia pemimpin kaum Arab, Al-Arabul Uraba. Dia itu juragan. Di sini ada juga si juragan ikan. Mana juragan ikan tadi? Ya dipindah, takut buat diminta apa? Abdul Muttalib kalau potong kambing itu bukan cuma manusia yang makan, tapi hewan-hewan liar, binatang-binatang buas di gunung-gunung makan juga. Kaya dia. Abdul Muttalib pada saat Nabi di kandungan usia 2 bulan, dia panggil anaknya yaitu Abdullah, yang tidak lain adalah ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah,
tolong kamu pergi ke kota Madinah. Untuk apa wahai ayah? Beli, borong kalau bahasa kita, kurma-kurma dari seluruh penjuru dunia, dari berbagai macam negeri, beli di kota Madinah. Ini duitnya nih, gitu. Berangkat dia ke kota Madinah. Dia borong itu semua. Cuma sebelumnya dia tanya, buat apaan mbak? Gitu kalau bahasa kita. Emang kamu itu nggak tahu bahwa udah tersebar berita akan lahir seorang nabi itu. Kemudian orang-orang kita nih, kalau ada bayi lahir itu pada nengokin, ya, ada yang bawain baju, ada yang bawain mainan gitu, ada yang bawain ayunan, macam-macam. Nah, nanti kurma-kurma itulah yang akan aku suguhkan untuk orang-orang yang datang nengok ini cucuku ini. Itu baru 2 bulan, baru 2 bulan, baru 2 bulan di dalam kandungan lagi. Kita udah 17 tahun anak kita belum diakekain. Dia baru 2 bulan di dalam kandungan, engkongnya udah ribut, sono beli kurma. Nanti kalau cucu saya lahir, itu kurma akan saya hidangkan seadanya, gitu. Kurma yang bagus lagi, ya. Cuma ketika itu, ketika kurma terkumpul, Abdullah ada di Darun Nabighah, mau melakukan perjalanan pulang. Belum sempat ia melangkahkan kakinya pulang ke Makkah, meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, malaikat Allah, kalau dibilang malaikat berarti banyak bu, ribuan. Tapi kalau satu malaikat malak namanya. Tapi kalau udah malaikat itu udah ribuan. La ya'rifu adadahum illallah. Nggak ada yang tahu jumlah bilangan malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu pernah dengar dari Allah, laulaka ya habibi lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan lantaran ada wujudmu wahai Muhammad sebagai kekasihku, tidak akan pernah aku menciptakan semesta ini. Itu malaikat masih tengah banget, masih ingat banget itu. Allah bilang seperti itu. Cuma malaikat pada bingung. Kenapa ini Abdullah dipanggil buru-buru, padahal anaknya itu yang masih ada di kandungan Aminah belum lahir ke alam dunia. Jadi malaikat tanya, ilahana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah engkau pernah berkata bahwa janin yang dikandung oleh Aminah adalah kekasihmu? Kenapa kau buat ia yatim? Belum lagi ia lahir ke alam dunia, telah kau buat ia yatim. Itu malaikat bingung begitu, ya. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya malaikati la ta'assafu ala mauti abi habibi. Wahai para malaikatku, jangan bersedih, apalagi pakai bingung dengan kematian ayah dari kekasihku itu. Aku yang akan mendidik dan membesarkannya langsung tanpa intervensi manusia.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah punya maksud, jadi malaikat dikata jangan sedih, jangan bingung, saya yang akan mendidik langsung dan yang akan membesarkannya. Nggak ada campur tangan manusia untuk membesarkan Muhammad. Lalu Allah bilang, nanti nih Muhammad, kalau orang-orang ada masalah dikit manggil-manggil babanya, ada masalah dikit, Mbak, bagaimana nih, Mbak? Ya, saya mau nikah, Mbak, gitu. Saya udah ngumpulin kayu, Mbak. Kalau orang dulu kan begitu. Ya, kalau ngumpulin kayu bakar, ya dia enak mau kawin nih, gitu. Tapi apa? Ya, emang ini perempuan saya mau bawain kayu, Mbak. Gitu. Dikit-dikit babak kita panggil. Tapi kata Allah, nanti Muhammad nggak bakal pernah nyebut begitu. Kalau ada apa-apa pasti ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah. Kalau ada apa-apa Nabi pasti wahai Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Bahkan namanya saja, ingetin nih, namanya saja Muhammad. Ada nggak? Itu lihat Pak, itu mim kata ulama, mim ha mim dal. Jadi nama Muhammad itu persis struktur tubuh manusia. Mim ra'suhu, kepala, kemudian huruf ha janaha, kedua tangannya, kemudian huruf mim yang di tengah surratuhu, pusarnya, kemudian dal itu rijlahu, dua kakinya. Kemudian ulama bilang, la yadkhulun nara man yastahiqqu dukhulaha illa mamsukhus suratu ikraman lilafzi Muhammadin. Tidak akan masuk ke dalam neraka siapa? Orang yang pantas masuk neraka, kecuali sebelumnya bentuknya akan dirubah, tidak lagi berbentuk manusia. Sebab kalau masih berbentuk manusia itu tidak ada penghormatan kepada lafaz Muhammad. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang memang tempatnya pantas di neraka tidak akan pernah masuk neraka kecuali sebelumnya dirubah sosoknya, wujudnya menjadi sosok yang lain. Ikraman lilafzi Muhammadin, sebagai penghormatan buat lafaz Muhammad. Itu baru namanya doang. Makanya orang kalau depannya namanya itu ada Muhammad, itu neraka ogah, dilopein lagi, dilopein Pak, masuk neraka nih, kan 500 tahun loh. Orang kalau kecemplung ke neraka itu 500 tahun baru sampai, 500 tahun. Kalau dia namanya Muhammad, ada Muhammadnya, dilopein lagi, dia kagak doyan, neraka nggak doyan. Makanya ada hadis, kalau ada sepasang suami istri punya anak 3, di antara 3 anak itu ada laki-lakinya, satu pun nggak ada nama Muhammad, sungguh bodoh kedua orang tua itu. Makanya tambahin dah Pak, mumpung belum mati, tambahin nama Muhammad, ya, itu dari nama doang. Orang-orang Arab nyebut Nabi kita itu Yatimu Abi Thalib, anak yatimnya Abu Thalib. Ini kenapa?
Kenapa Nabi kita disebut ini anak yatimnya Abu Thalib gitu. A'mamun Nabi isna asyara, paman-pamannya Nabi kita. A'mam itu paman dari pihak bapak, berarti Abdullah. Dia punya saudara laki 11, jadi jadi semuanya 12. Punya saudara 12, jadi paman-pamannya Nabi itu ada 12 orang. Sama niatum minhum lam yudrikun nabiyya. Yang 8 orang itu enggak pernah ngedapetin Nabi. Kenapa? Karena Nabi belum ada, mereka udah meninggal dunia. 8 orang. Sisanya berapa orang? Kalau dari 12 berapa orang, Bu? Berapa orang? 12 dikurangi 8, ya, udah pada mau lebaran kali ya, jadi pada langlo semua. Beban semakin banyak, jadi terawih udah doyong-doyong nih. Dodol 3 cena, 3 tenong gue belum bayar, ya, baru tiba ngambil doang. 4 orang sisanya nih, 4 orang. Bu, jangan ngaku cinta sama Rasul kalau sama keluarganya aja nggak kenal. Mohon maaf nih, saya kalau di kampus saya selalu tanya sama mahasiswa, contoh, siapa anak Nabi perempuan yang meninggal pada saat Nabi sedang bertempur di pertempuran Badar? Saya nggak tahu, Pak. Lalu saya tanya, siapa 3 orang anak Ahmad Dhani dan Maya Estianti? Al-Eldul. Iya, sama si Roman ini. Sama. Ya, dia kayak ngaku aja. 4 orang paman Nabi ngalamin nih, Nabi ngalamin dia ngalamin Nabi pada ini berempat. 2 orang beriman, siapa? Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Yang 2 tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Talib dan Abu Lahab. 2 orang beriman, 2 orang tidak beriman. Pada saat umur Nabi 8 tahun itu Abdul Muttalib udah ngalamin sakit yang udah rada payah gitu. Cuma kan waktu itu sejak ibu Nabi meninggal itu langsung dirawat sama engkau ya, itu Abdul Muttalib. Nah 2 tahun itu juga belum lempeng-lempeng banget. Abdul Muttalib udah rada payah. Dia panggil itu 4 orang anaknya, Sayyidina Abbas, Hamzah, Abu Talib dan Abu Lahab. Panggil, ada apaan Mbak? Begini, kayaknya Bapak udah kagak kuat nih, udah payah. Bapak khawatir nggak ada umur. Bapak selempang banget ini sama Muhammad. Ini Muhammad biar kecil juga Bapak nggak tinggal musyawarah kalau ada apa-apa. Tuh Pak, luar biasa tuh Nabi kita. Masih kecil cuma diajak musyawarah mulu. Kalau anak muda sini sih jarang kali yang diajak musyawarah ya. Ya. Udah kecil diajak musyawarah, saban engkongnya punya masalah. Siapa ini kira-kira yang pengen
bener-bener ngerawatin Muhammad biar Baba tenang gitu. Abu Lahab nyaut, saya Pak, ini Muhammad biar sama saya aja, insya Allah dia kagak kekurangan. Kalau dia mau sekolah, di mana dia mau sekolah? Di JIS, oke, Jakarta International School ya. Kalau dia mau kuliah di mana? UI, apa di mana? Apa di yang banyak banget tuh, BSI ya, banyak banget tuh ya, kayak Alfa ya. Lamaan dikit jadi STEAM. Kata Abu Thalib, kata Abdul Muttalib apa? Iya Abu Lahab, kalau cara kita nih, gue tahu emang lo orang ada, orang punya nama gitu, cuma lu bengis banget kalau sama anak kecil gitu. Nggak ada, kayaknya kagak aman nih gua kalau Muhammad sama lu gitu. Si Abbas nyaut, saya aja dah Pak. Langsung Abdul Muttalib bilang, iya Abbas, saya tahu kamu perhatian sama anak, cuma anak kamu udah kebangetan banyak gitu, udah bererot, ntar kalau ditambah lagi Muhammad, salah-salah buatannya jadi sia-sia, sianan ini Abdullah anaknya gitu. Sayyidina Hamzah nyaut, saya aja dah Pak dah gitu. Betul emang dia belum punya anak, Hamzah. Ya, lu belum punya anak sih Hamzah. Baba juga selempang, bagaimana bisa tahu ntar ngurusin anak yang belum punya anak itu. Belakangan baru Abu Thalib. Ya udah Pak, saya aja dah. Insya Allah saya rawatin dengan benar, sesuai dengan apa yang ada pada saya gitu. Ya udah begini aja dah, lu panggil noh Muhammad noh, lagi di dapur, dijejerin tuh 4 orang pamannya, engkongnya manggil, ini Muhammad. Begitu Nabi menghadap, Abdul Muttalib bilang begini, Muhammad, kalau engkong udah kagak ada, Muhammad mau dirawatin sama siapa? Pilih nih 4 orang ini. Nabi nggak bilang A, nggak bilang B. Nabi langsung maju memeluk erat Abu Thalib. Apa jawab Abdul Muttalib melihat peristiwa itu? Qad wafaqa ra'yi bi ra'yi Muhammadin. Sungguh telah sama pendapatku dengan pendapat Muhammad. Makanya orang Arab nyebut mulai detik itu Muhammad adalah anak yatimnya Abu Thalib. Ya, rupanya Abdul Muttalib sebelum dia panggil 4 orang anaknya, dia udah punya feeling Pak. Oh cocoknya nih sama Abu Thalib. Cuma dia nggak keluarin. Ya kalau orang-orang tua dulu kan bilang kalau ada apa-apa yang kagak enak nih, ya yang gak enak biar pecah di perut asal jangan keluar di mulut begitu ya. Akhirnya terbukti itu Abu Thalib dirawatin dah tuh bener-bener sama Abu Thalib ya, sampai dia tumbuh dewasa dan dia punya al-akhlaqul karimah ya. Waktu itu Abu Thalib punya anak perempuan yang Nabi demen juga. Nabi naksir nih sama anak perempuannya Abu Thalib. Dengerin ibu Pak,
namanya siapa tuh anak. Itu ntar saya kasih tahu. Cuma ketika itu waktu Abu Thalib melihat gelagat keponakannya naksir sama anak perempuannya udah keburu diminta sama RT sebelah. RT sebelah. Di sini ada nggak RT sebelah? Serem. Kalau ada RT sebelah serem, Mbak. Ya. Jadi orang terpandang juga itu yang minta, dan Abu Thalib memelihara hubungan baik. Ini hubungan baik kan penting dengan para ahlul qabail, ahli qabilah. Jadi harus punya hubungan baik. Begini Muhammad, Mamang sih, ya kalau cara kita nih, Mamang sih bukannya nggak setuju Muhammad sama anak Mamang gitu. Cuma udah keburu diminta ini, Mamang nggak enak. Ntar dia marah bagaimana berabe. Ini hubungan kita harus bagus. Kita harus punya sosialisasi yang bagus gitu. Jadi jangan marah Neng ya gitu kalau bahasa kita. Oh iya deh Pak, emang nggak apa-apa. Siapa nama perempuannya? Fakhithah namanya. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidak tahu sama sekali bahwa beliau pernah dinikahkan di alam langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri nggak tahu. Peristiwanya begini, satu hari Allah panggil malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, labbaik ya Allah, tolong kamu petik satu helai daun di dalam surga, bawa ke sini. Begitu dipetik ada gambar, ada foto perempuan cantik di lembar daun surga itu. Kata Allah, nah itu daun kamu kasih Muhammad, sampaikan kepadanya bahwa aku telah nikahkan ia dengan perempuan itu di langit. Kemudian Sayyidina Jibril datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini salam dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan bahwa kamu telah dinikahkan di langit dengan perempuan ini. Gitu. Nabi puyeng ya, bingung. Ini siapa ini perempuan? Cakep. Siapa nih ya? Gitu. Akhirnya Nabi keliling kota Mekah, tanya sama perempuan-perempuan Mekah, kenal apa ya kok sama ini dia nih gitu. Kenal nggak? Ya nggak kenal saya lagi. Kenal nggak? Ada yang kenalin. Lah ini anaknya Abu Bakar, CSNT gitu, temen ente ngopi. Oh ini anaknya Abu Bakar. Iya. Begitu Nabi tahu bahwa itu Aisyah putri Abu Bakar, Nabi datang menghadap Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ada salam dari Allah untukku dan mengatakan bahwa perempuan ini telah Allah nikahkan kepadaku di alam langit. Sekarang tolong kau nikahkan aku dengan anakmu itu. Boleh nggak kalau perempuan perawan dia nggak tahu, dia lagi di mana-mana, babanya nikahin sama Ustadz Mansuri, boleh nggak Bu? Boleh nggak? Tanpa sepengetahuan anaknya tuh yang perawan, boleh nggak? Boleh. Makanya disebut wali mujbir, wali yang berhak memaksa. Gitu. Kalau janda nggak boleh dipaksa Bu, sebab janda udah punya pengalaman. Itu.
Jadi kalau janda mau dikawinin kudu ditanya dulu, lu mau nggak sama si anu? Gitu. Kalau enggak ya jangan nggak boleh dipaksa. Akhirnya udah diakad nikahkan tuh Nabi oleh Abu Bakar. Walaupun Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, anak saya masih kecil, emang pantas apa? Dia kayaknya belum ngerinya, dia belum bisa bebenah, baru bisa masak air doang sama Indomie gitu ya. Apa jawab Rasulullah? Kalau anakmu tidak pantas untukku, maka mustahil Allah nikahkan aku dengannya. Setelah itu Nabi pulang. Sayyidina Abu Bakar panggil anaknya Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, kemari. Apakah ada makanan di dalam? Ada, ayah. Panggil. Ditaruh di apa namanya, di nampan gitu. Kemudian Abu Bakar bilang begini, Aisyah, sekarang kamu bawa itu makanan ke rumah Rasulullah, masuk aja ke pangkengnya gitu, masuk ke kamarnya. Kata bapaknya nih, bilang salam dari ayah, ya Rasulullah, yang kamu inginkan ini gitu. Padahal maksud Abu Bakar yang Nabi mauin itu Siti Aisyah, tapi Aisyah menangkap bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah yang dia bawa. Masuklah Siti Aisyah ke rumah Rasulullah SAW. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, yang kamu inginkan ini gitu. Nabi tahu emang dia yang mau dituju. Dipegang itu tangan Siti Aisyah, merah Siti Aisyah, merah mukanya lantaran marah. Apakah ini akhlak Rasulullah SAW yang memegang tangan perempuan yang bukan haknya? Lari dia ngibrit ke rumahnya. Babanya kaget, ngapa emang lo gitu, gini bang, anu tadi sono gitu. Ya saya kagak mau. Tidak Aisyah, tadi pagi engkau telah aku nikahkan kepada Rasulullah SAW. Tuh Pak, Nabi kita pernah dinikahin di langit ya. Jangan pakai tanya pakai kembang siapa, pakai tenda siapa. Ya, itu luar biasa. Makanya pantas nggak kira-kira Allah turunin itu Quran kepada Rasulullah SAW? Pantas nggak? Sangat pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah yang telah disampaikan oleh penceramah kita Ustaz Ismail MA. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, maka sebagai acara yang terakhir yaitu doa penutup sekaligus niat puasa yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Mahmud Sabari. Saya selaku pembawa acara apabila dapat kata-kata yang salah mohon bukakan pintu maaf yang sebesarnya. Berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau doa Alhamdu ya maulana ya ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك أعمالا صالحا، ونسألك خيرا كثيرا، ونسألك العفو والعافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك غناء عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا نياتنا، وضوعنا، صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.